Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Itu sebanyak 13 perusahaan akan menyerap sekitar 267 tenaga kerja. Ya, kami satu kali ada titik api yang muncul di dalam kawasan Tirta Rimba Air Jatuh. Alhamdulillah teman-teman kerjasama antara Resor KSDA Bau-Bau. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Hulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau kembali menggelar Bau-Bau Job Fair mulai 1 Oktober. BKSDA Sultra tingkatkan langkah mitigasi. Pendengar, inilah Warta Cape Town pagi hari ini, tepatnya Selasa tanggal 26 September 2023 bersama saya, Bu Zuda. Kita awali penyampaian yang pertama. Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto melantik 2 pejabat kepala daerah, yakni Harmin Ramba sebagai PJ Bupati Konawe dan Rasman Manafi sebagai PJ Wali Kota Bau-Bau, tepatnya di Aula Rumah Jabatan Gubernur Sultra pada hari kemarin. Andap mengingatkan kepada 2 pejabat kepala daerah yang baru saja dilantik agar segera mengenali dan juga memahami tugas-tugas serta langsung mengimplementasikan hal itu dengan baik. Ia juga minta kepada 2 pejabat kepala daerah agar membuka dan membaca kembali deskripsi tugas serta arahan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan tugas dari kedua kepala daerah. Anda menjelaskan sebagai kepala daerah agar tidak henti saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan turun ke lapangan mengecek permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat, serta tak lupa ikut menyukseskan program pemerintah pusat dalam hal penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrim dan juga penanganan inflasi. Ia juga meminta kepada Harmin Ramba dan Rasman Hanafi agar meminta masukan kepada para tokoh untuk membantu mengatasi permasalahan di tengah masyarakat dalam jangka waktu 1 tahun sebagai PJ Bupati Konawe dan PJ Wali Kota Bau-Bau. Saudara, Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau kembali menggelar Bau-Bau Job Fair mulai 1 Oktober 2023 dengan membuka 267 lowongan kerja. Mengenai itu, Afriansa melaporkan. Itu sebanyak 13 perusahaan akan menyerap sekitar 267 tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Bau-Bau kembali menggelar Bau-Bau Job Fair bertempat di Lipo Plaza Bau-Bau mulai 1 sampai 3 Oktober 2023 sebagai salah satu upaya mengurangi angka pengangguran di daerah pemilik benteng terluas di dunia ini. Kepala Disnaker Bau-Bau, Moh Abdu mengatakan, Bau-Bau Job Fair 2023 merupakan pameran bursa kerja yang memfasilitasi pertemuan para pencari kerja dengan berbagai perusahaan. Pada Bau-Bau Job Fair 2023, kata Abdu, sebanyak 13 perusahaan ikut terlibat yang membuka 23 lowongan jabatan dan dapat menyerap sebanyak 267 tenaga kerja. Job Fair adalah semacam kegiatan pameran bursa kerja yang memfasilitasi mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan, dan ini memang kita selenggarakan setiap tahunnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober bertempat di Lipo Plaza Bau-Bau. Perusahaan yang sudah mendaftar sampai dengan hari ini itu sebanyak 13 perusahaan akan menyerap sekitar 267 tenaga kerja. Dengan harapan melalui job fair ini ada beberapa karyawan yang bisa mereka rekrut. Dikatakan Abdu, untuk mengikuti job fair, pencari kerja cukup membawa berkas lamaran meliputi fotokopi KTP, ijazah terakhir, pas foto, kartu pencari kerja, serta sebagai tambahan jika ada, yakni surat keterangan pengalaman kerja dan sertifikat kompetensi. Ia mengatakan bagi masyarakat yang belum memiliki kartu pencari kerja dapat mengurusnya di kantor Disnaker Bau-Bau dengan syarat membawa fotokopi ijazah SD sampai ijazah terakhir, fotokopi KTP, dan pas foto. Pelayanan kartu pencari kerja, kata Abdu, juga akan dibuka pihaknya di meja layanan saat job fair berlangsung di Lipo Plaza Bau-Bau dan semuanya gratis.
Ia mengatakan Job Fair 2023 sebagai salah satu upaya Disnaker Bau-Bau untuk menekan angka pengangguran yang saat ini masih berada di angka 5,39% atau sebanyak 6.439 orang. Selain Job Fair, kata Abdu, pihaknya selama ini rutin melaksanakan berbagai program pelatihan kerja kepada masyarakat untuk menekan angka pengangguran. Karena tujuan pelatihan tersebut agar peserta mampu bekerja sendiri dan bahkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi BKSDA Sultra tingkatkan langkah mitigasi. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Ya, kami satu kali ada titik api yang muncul di dalam kawasan Tirta Rimba Air Jatuh. Alhamdulillah teman-teman kerjasama antara Resort KSDA Bau-Bau dengan kebakaran hutan dan lahan Karhutla selalu menjadi ancaman saat terjadi musim kemarau panjang. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Tenggara Laode Kadia mengatakan sejauh ini telah ada 1 kali peristiwa kebakaran di wilayah kerjanya, khususnya di kawasan Taman Wisata Alam Tirta Rimba Air Jatuh Kota Bau-Bau beberapa pekan lalu. Untungnya peristiwa tersebut dapat segera diatasi hingga tidak meluas. Ya, kami 1 kali ada titik api yang muncul di dalam kawasan Tirta Rimba Air Jatuh. Alhamdulillah teman-teman kerjasama antara Resort KSDA Bau-Bau dengan KPH Wakoti termasuk masyarakat di situ berhasil memadamkan itu. Jadi itu yang pemicunya hanya ada serasa yang di dalam itu yang terbuka. Dan alhamdulillah cepat mereka padamkan. Tidak luas ininya. Mungkin ya sekitar 10 kali 15 karena di bawah pohon jambu mente yang. Dikonfirmasi RRI Senin, Laode Kadia menyebutkan sejauh ini langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dalam mencegah terjadinya karhutla adalah rutin melaksanakan patroli, memasang spanduk peringatan, telah membentuk 20 orang kader konservasi di sekitar kawasan Tirta Rimba Air Jatuh yang melibatkan masyarakat sekitar wilayah kawasan, pelajar SMA, kelompok pramuka Sakawana Bakti, dan kelompok pecinta alam. Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat khususnya yang di Kota Bau-Bau, baik yang pengunjung maupun yang mahasiswa yang melakukan penelitian maupun masyarakat yang di sekitar kawasan konservasi agar berhati-hati bermain api, meminimalisir kegiatan-kegiatan pembakaran yang baik itu membakar sampah misalnya, membuang puntung rokok di areal hutan maupun yang berpotensi akan menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Laode Kadia menerangkan setidaknya ada 3 faktor yang dapat memicu terjadinya kebakaran, yakni adanya serasa atau bahan bakar di lantai hutan atau lahan-lahan masyarakat, kemudian adanya api dan udara. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara membuka pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Polri tahun 2023. Ya, kami 1 kali. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra, Kombes Pol Danang Beni mengatakan pendaftaran P3K Polri tersebut telah dibuka sejak 20 September hingga 9 Oktober 2023. Ia menyampaikan tata cara untuk pendaftaran P3K Polri bisa langsung melalui laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni http://bkn.go.id. Dana mengatakan dalam pendaftaran tersebut Polda Sultra membuka berbagai formasi khusus dan juga umum untuk calon P3K mulai dari klasifikasi D3 hingga S1. Kualifikasi jurusan yang dibutuhkan meliputi S1 Sistem Komputer, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, dan juga D3 Keperawatan. Sedangkan untuk formasi jabatan umum tersedia ahli pratama perencanaan dengan persyaratan S1 Ekonomi Manajemen dan Akuntansi. Dana menyebutkan untuk formasi khusus syaratnya mencakup ex tenaga honorer K2 Polri, pegawai non-ASN PHL dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kasatker dan usia minimal 20 tahun.
Sementara itu untuk formasi umum, calon P3K diharapkan memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun di bidang yang sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan juga usia minimal 20 tahun. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau kembali menggelar Bau-Bau Job Fair mulai 1 Oktober. BKSDA Sultra tingkatkan langkah mitigasi. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.